lagi hukum Torah yang harus kita lakukan. Karena memang hukum Torah bukan untuk kita orang Roma. Jadi mau hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, bahkan sampai hari ini, hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk mengikat agama mereka, yaitu ikatan terhadap Bani Israel saja. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keyakinan kita, dari Roma, dari Yunani, dari Mesir, dari India, ke semua itu memang cakupannya menyembah kepada roh-roh. Sekarang modern, tadinya menyembah Zeus, Hercules, Attis, Horus, sekarang menyembah Kristus. Cuman berganti merek, tapi objeknya tidak berbeda. Siapa itu? Roh. Sedangkan orang Yahudi tidak menyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Musa tidak menyembah roh. Abraham tidak menyembah roh. Ya, Romawi dan Yunani dari sejak dulu memang sudah menyembah roh. Namanya juga agama politeisme. Jadi roh yang disembah oleh nenek moyang kita berganti nama menjadi Yesus. Padahal objeknya itu aja. Itu juga yang disembah oleh nenek moyang sebelum ada Kristen. Nenek moyang kita sudah menyembah roh itu. Begitu ada Kristen datang melalui kerajaan Roma, nenek moyang kita tadinya menyembah Zeus berubah menjadi Yesus. Begitu, Bung. Kaidah-kaidah pengajaran keyakinan Yesus itu tidak kita anut. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus kemudian sabat, Yesus tidak makan babi, Yesus menjalankan hukum Torah. Itu tidak mengikat kita. Paulus hanya menjual embel-embel itu untuk meyakinkan orang Roma Yunani bahwa ini loh kitab suci yang benar, ini loh dewamu yang harusnya bernama Yesus, cuman mengganti merek doang. Patung-patung Zeus dirubuhkan, lalu kemudian diganti dengan patung-patung Yesus. Sama doang. Oke. Sama aja itu, gak ada Iya, Bang. bedanya. Nah, Cuma silakan. gini, aku sedikit aja, ini mau hampir closing meeting ya. Ya tolong jangan dibawa nama B2 lah. Kenapa? Anda harus sadar, selama Nabi di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, B2 masih halal. Masih bisa dimakan. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu ada di di Madinah kan. Nggak ada dalil bahwasanya itu dilarang. Karena ayat itu muncul di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah pas dia. Karena saya baca belum ada ketentuan, tapi setelah ada Al-Baqarah jelas diikutilah Taurat itu dilarang makan berdua. Tapi itu pun dengan tidak melebihi. Buktinya 173 kan tidak melampaui batas kalau terpaksa kan gitu. Mungkin ada satu hal gitu. Lanjut abangku. Itu closing saya. Sebelum Islam datang, memang gak ada perintah. Makanya orang yang hidup di zaman antara Nabi Isa dengan setelah Nabi Isa kemudian terangkat ke langit, orang-orang di luar daripada bangsanya, mereka hidup di zaman patrah, zaman di mana tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Boleh nggak ketika kemudian ada perintah di tengah-tengah kaum Israel, jangan kau makan babi, kemudian orang Arab makan babi, apakah orang Arab berdosa? Tidak. Apakah orang Roma berdosa? Tidak. Apakah Kristen berdosa? Tidak juga. Kenapa? Karena larangan makan babi hanya mengikat orang Israel. Anda yang bukan Israel makan babi, apapun dengan babi, silakan aja. Tapi setelah datang Islam, hurrimat alaikum, barulah kemudian perintah haram babi itu teruntuk kepada seluruh umat manusia. Tak ada pengecualian. Yang tadinya hanya haram untuk Bani Israel, setelah Islam datang, barulah diharamkan untuk seluruh umat manusia babi itu. Setuju. Nah, gitu, Bung. Oke, siap Bangku. Makasih Bangku. Kita udah sip. aturannya jam abang nanti 1 jam. Jadi gini Siap, Bang. Bang Kuyara. Kalau ada kurang Oke, lebih, sip. saya mohon maaf Bangku ya, abang baik ya, karena kita santun kok ngomongnya. Jadi saya kecewa tadi abang keluar ini betul ditombak nggak? Di bawah ditombak apa-apa? Orang abang cuma santai aja kok, nggak ada yang lari dari apa, santai-santai aja kan? Ditombak sama Oke, makasih sinyal. Bang. Saya kira Itu mungkin ditombak ini sama Bang. sinyal. Iya. Ini Bang, Oke. Bang Juma di apa kan ini Bang Kevin ada ini kayaknya udah bolak-balik di Kependeta, mungkin abang arahkan lah. Saya di bawah aja, host. Ya, Bang Kuyara. Santai, aku sip. aja di bawah. Siap. Makasih Bang Kuya. Makasih, Bang. Makasih, host, saudara. aku dinaikkan. Bang ini abangku, ini temanku baik nih, Bang Erik nih, sama nih Bang Handi. Lihat Bang Handi, Bang Juma kan tertib, ngobrolnya enak, nggak taruh di monopoli. Bang Dari makasih Bang ya.
Ya, Siap. sama. Makasih, mohon maaf mungkin ada kurang lebih. Bu Yara, Shalom, lu Kevin, ya. dendam Silakan banget sama ikutin Bang dari Andi Bang lu. Juma. Iya, 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 Atau silakan. di bawah silakan. aja, kalau enggak di atas pun boleh. Cuman saya sambil mau tidur lah, udah jam 11. Ya udah terserah, mau di atas silakan, mau di bawah silakan ya. Makasih Bang. Oke, di mute Iya. ya. Nah ini Gurunda setelah beberapa kali diskusi sama kita, sama saya 2 kali mungkin ya, tadi sama Ustadz Alif 1 kali, ini Bang Kevin ini bolak-balik dipanggil terus ke gereja, karena tiap naik ke sini dipantau terus sama pendetanya. Sampai tadi terakhir dia dipanggil lagi sama pendetanya, disarankan sama pendeta jangan belajar ke sini, jangan masuk room Islam. Tapi Bang Kevin terus bertanya terus ke pendetanya tentang perpuluhan, tentang ini nih yang judul saya ini. Kata mereka percaya Yesus itu pasti akan selamat. Ternyata di ayat yang ditampilkan tadi percaya Kristus tidak selamat. Nah akhirnya si Bang Kevin ini terus-terusan diserang sama pihak gereja, pihak pendeta. Takut mereka Bang Kevin ini masuk Islam. Silakan Bang Kevin, dibuka mute-nya Bang Kevin, bertanya ke Gurunda. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam, Saudara Kevin. Salam kenal. Saya Bang Suma. Silakan, Bang. Jadi gini Bang, saya mau minta arahan yang Iya, lebih siap. detail mengenai yang sudah dikatakan oleh Bang Kian Santang tadi. Bagaimana Bang? Yang mana itu? Yang pertama, masalah perpuluhan, masalah Siap. sahabat, dan tentang jika saya meninggalkan Yesus, saya tidak akan selamat. Itu bagaimana Bang? Dicatat ya Bang Kevin ya. Iya Bang, saya catat Bang. Oke. Apa Oke. Gurunda? Iya. Jadi kalau kita katakan berbicara mengenai perpuluhan, perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita berbicara mengenai perpuluhan, berarti cakupan perpuluhan itu hanya ada di Perjanjian Lama, bukan? Nah, sedangkan di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti termasuk perpuluhan. Hukum Taurat itu mengikat hanya Bani Israel. Bani Israel terdiri dari 12 suku, di antaranya suku Lewi. Suku Lewi inilah yang memiliki hak persembahan persepuluhan dari ke-11 suku yang lain. Contoh kita lihat di dalam Bilangan 18:26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang dikuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Siapa yang punya milik pusaka? Bani Lewi. Pusakanya apa? Perpuluhan. Bukan bangsa lain, bukan kepada suku lain. Tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa harus membayar persepuluhan kepada suku Benyamin. Itu nggak ada. Apalagi di luar ke-12 suku tersebut. Artinya bahwa ketika orang Kristen ini memakai istilah atau memakai kaidah atau memakai aturan perbulan itu, mereka tidak punya malu. Tidak punya malu. Kenapa tidak punya malu? Kalau Anda memakai hukum perpuluhan, harusnya memakai hukum sunat kulub. Harusnya ibadah hari Sabat. Harusnya jangan makan babi. Kan begitu. Kenapa? Karena perpuluhan itu bukan hukum kekal. Yang hukum kekal itu sunat. Yang hukum kekal itu Sabat. Yang hukum kekal itu kemudian menyembah kepada Elohim. Di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, perjanjian kekal Tuhan itu adalah sunat kulub. Kalau orang Kristen mengerti tentang perjanjian kekal, kata kekal itu tidak berkesudahan. Berarti yang namanya sunat kulub tidak berkesudahan. Sementara perpuluhan itu ada nggak? Perpuluhan itu sebagai hukum kekal? Tidak ada.
Tapi kenapa justru yang dikekalkan perpuluhan? Kenapa sunat tidak dikekalkan? Alasannya, karena sunat itu kalau diajarkan kepada orang Roma, orang Yunani, angkatan pertama, mereka mana mau sunat kulub. Begitu juga orang-orang Kristen hari ini. Kenapa di antara dua agama ini orang-orang yang sipit matanya lebih memilih Kristen? Kenapa? Karena mereka yang sipit matanya dari sejak nenek moyang mereka memang tidak bersunat. Dari sejak nenek moyang mereka memang ibadahnya, memang mereka itu adalah penyembah roh-roh. Dari sejak nenek moyang mereka memang makanannya adalah babi. Jadi ketika kemudian ditawarkan dua agama ini, agama mana yang nyaman buat perut mereka, agama mana yang nyaman buat nonot mereka, itulah yang mereka pilih. Sementara kalau mereka masuk Islam, nonotnya dipotong, dilarang makan makanan yang menjadi kegemaran dari sejak lahir. Maka memilih agama Kristen, sudah dijamin masuk surga, cuman bayar perpuluhan apa sih? Nah sekarang jadi permasalahan adalah, adakah hukum perpuluhan itu kekal? Tidak. Adakah hukum perpuluhan itu dibayarkan kepada non-Yahudi? Tidak ada juga. Kenapa gereja mencanangkan program 10% ini? Kok nggak malu? Kok tidak malu? Kok nggak malu? Kok tidak malu? Karena kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yakuluna haza min indillah liyashtarun bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungan itu? Ya perpuluhan hanya untuk perut. Demi untuk perut, rela untuk menyesatkan sesamanya manusia. Itulah manusia celaka. Itu. Ada lagi? Terkait apa lagi? Tentang hari Sabat, Bang. Nah, hari Sabat. Saudara, kalau Anda melihat di Keluaran 31, perintahnya kemudian sangat jelas sekali. Di sana diterangkan bahwasanya orang-orang yang melanggar hari Sabat itu diperintahkan untuk dihukum mati karena mereka telah melanggar hari Sabat. Haruslah kau pelihara hari Sabat itu, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Itu firman Tuhan katanya. Dan itu aturan Tuhan katanya. Kalau dilanggar berarti harus dihukum mati. Nah, sedangkan orang Kristen merubah kemudian hukum Sabat itu menjadi hari Minggu. Sedangkan dalam kaidah pengajaran orang-orang Yahudi, Yom Rishon jatuhnya hari pertama, hari Minggu. Yom Sheni hari kedua, hari Senin. Yom Sisi hari ketiga, yaitu hari Rabu, hari Selasa. Kemudian Yom Revi'i atau Revi'i itu adalah hari keempat atau hari Rabu. Yom Kamisi hari Kamis atau hari kelima. Hari keenam Yom Sisi yaitu jatuhnya hari Jumat. Hari ketujuh Yom Sabat itu hari Sabtu. Jadi Sabat itu hari Sabtu, bukan Minggu. Hari ketujuh hari Sabtu. Itulah tempat istirahatnya Tuhan dalam kaidah Torah. Jadi Rishon, Sheni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Suisi, Sabat. Itu Sabat hari yang ketujuh. Hari pertama itu Rishon, Ahad. Atau Minggu itu hari pertama. Jadi harusnya orang Yahudi memang ibadah Sabat. Sekarang permasalahannya di kita yang ada di Indonesia. Yahudi menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kristen menggunakan bahasa Yunani. Yahudi keturunan Nabi Musa, keturunan Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo. Kristen keturunan entelheng ente. Yang punya kitab adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yang punya hukum Sabat adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sekarang di depan panggung ada dua pemain Sabat, yaitu Kristen dan Yahudi. Kira-kira yang benar Sabatnya,
Yahudi sang pemilik kitab dan yang sang pemilik hukum, atau Kristen yang hanya nempel nebeng tenar dengan menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi dan mentenarkan keyakinan Romawi Yunani dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Mana yang betul? Yahudi yang menyamar Kristen atau Kristen yang menyamar Yahudi? Mana yang betul? Yahudi menyamar menjadi domba atau Kristen yang menyamar menjadi domba? Mana yang betul? Yahudi yang serigala atau Kristen yang domba? Atau sebaliknya, Yahudi yang domba, Kristen yang serigala? Karena dua kelompok ini tidak mungkin domba semua dan tidak mungkin serigala semua. Ayo kita jujur kita. Yang Sabat ini yang betul hitungannya orang Kristen, di mana Kristen sebelum lahir memang mereka ibadah Minggu, memperingati Dewa Horus, Sunday, hari matahari. Siapa yang memperingati hari matahari? Dewa Horus. Siapa pengikut Dewa Horus? Romawi. Bagaimana dengan Yahudi? Yahudi hari ibadahnya Sabat, hari ketujuh, hari perhentian. Jadi kalau Kristen ingin waras, ya harusnya mendudukkan yang mana sih yang betul? Yahudi, Yesus. Kemudian Kristen dari Romawi, ibadahnya beda, rumah ibadahnya beda, hari ibadahnya beda, nabi rasulnya beda, kitabnya beda, Tuhannya beda. Mana yang betul antara Yahudi dan Kristen? Itu aja dulu. Nah, kalau sudah ada pada kesimpulan Yahudi yang betul, betulkah orang di luar Yahudi boleh ikut menjadi agama Yahudi? Gak boleh, gak bisa. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Tidak pernah kita temukan ada di Indonesia orang Yahudi datang mengajarkan agama Yahudi supaya orang Indonesia jadi Yahudi. Gak ada itu. Karena ajaran Yahudi hanya mengikat Bani Yakub. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristen? Kemana hendak ia pergi? Ya ke Islam. Karena Nabi Musa mengatakan di dalam Ulangan 5, aturan-aturan yang diterimanya hanya mengikat kaumnya. Wa iskala Musa, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga hanya untuk kaumnya. Apa kata Yesus dalam Matius 15:2? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Al-Quran, wa iskala Isa, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi manusia-manusia di luar Yahudi, kemana hendak mereka berpijak ketika mereka ingin selamat? Tak lain dan tak bukan masuk ke dalam ajaran selamat, yaitu Islam, Salam. Jangan ngutik-ngutik ke Yahudi. Karena kalau kita yang bukan Yahudi ngutik ke Yahudi, berarti kita inilah serigala yang nyamar-nyamar Yahudi. Sementara di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel tetapi mengaku sebagai Israel, itu adalah jemaat setan. Kenapa ada tertulis di dalam kitab Wahyu begitu? Ya karena Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang tersebut ingin menipu, ingin membuat makar, tetapi makar mereka dibalas oleh Allah, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin membuat kejahatan dengan menulis catatan-catatan dengan tangannya sendiri untuk menyesatkan orang, tetapi dengan catatan-catatan itu kembali menampar wajah mereka, bahwa mereka yang bukan Israel tapi mengaku Israel atau Israel rohani, itu adalah jemaat setan. Silakan. Kalau pendeta keberatan boleh naik ke sini. Silakan saudara Kevin. Nggak mau bang. Tadi saya udah suruh kalau memang nggak terima saya diskusi, bantah aja argumen mereka. Betul. Saya bilang. Betul. Karena kenapa? Di Kristen itu ada amanat agung, Bung. Jadi gini. Kristen itu memiliki amanat agung yang ditempel-tempel kemudian. Maksudnya tidak berdasarkan terhadap original teks, tidak ada di original teks. Hanya karena untuk misi supaya orang-orang sedunia menyembah kepada dewa-dewa Roma Yunani, maka mereka menempel-nempelkan dalil-dalil untuk supaya orang Kristen itu mengkristenkan orang-orang di sekelilingnya.
Markus 16 nomor 15 sampai nomor 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa itu? Minum racun tidak mati. Apakah Kristen bisa melakukan? Berarti dalil ini tidak benar, tidak akurat dalil ini. Ini bullshit. Dipatok ular kobra yang berbisa nggak mati. Coba aja, coba. Berarti ini adalah sisipan aja untuk supaya mengenakkan di kuping, supaya orang-orang yang sulit, yang tidak suka tunduk kepada perintah Tuhan masuk ke kumpulan agama tersebut. Yang mati katanya masuk surga langsung, tidak ada siksa kubur, ketika hidup semuanya dibebaskan, nggak ada lagi perintah haram di sana, bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, tidak perlu lagi dia menghambakan diri, nggak ada lagi, semua halal, boleh dimakan dan diminum dan seterusnya. Begitu mati masuk surga. Enak kali jadi orang. Orang-orang yang malas beribadah menyembah kepada Tuhan pencipta dan bumi, ya jelas milih di situlah. Sudahlah, tidak ibadah menyembah Tuhan, cuma datang ke rumah gedung nyanyi-nyanyi sekali seminggu, makan makanan apapun yang mereka mau, tidak ada perintah haram halal, semua boleh. Sudah begitu dosa-dosanya ditebus, dia diberikan kepada orang lain untuk menanggungnya. Habis begitu mati masuk surga, prat. Sama seperti monyet, sama seperti kerang, gak ada bebannya. Maunya hidup, gue mau telanjang kek, mau apa kek, pokoknya aku ini bukan hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan. Prat. Semua boleh aku makan dong, aku kan pewaris surga. Prat. Iblis begitu, nggak mau diatur sama Tuhan. Ketika ada manusia yang hidup bebas, satu atau dua, dia keturunan setan, atau dia manusia yang kemasukan setan, atau yang ketiga, dia adalah iblis, atau dia setara dengan binatang. Yang namanya manusia utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, ya kudu tunduk kepada aturan. Adam saja manusia pertama dikasih aturan, apalagi manusia dengan seabrek kemudian godaan di bumi ini hidup, nggak ada lagi aturan loh. Semua aturan Tuhan sudah tak ada lagi loh. Kita bebas melakukan ini loh, itu loh. Pret. Mana bisa kayak begitu? Sedangkan amanahnya, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ayo. Kemudian Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang ente datang mau menjadikan kami sebagai murid. Apa kau pikir kami ini kambing? Apa kau pikir kami ini monyet? Apa kau pikir kami ini asu, babi, yang tidak bisa memberikan suatu bantahan, kritikan dan saran? Anda mengajarkan kekristenan agar kami keluar dari Islam murtad menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Apa dasar kebenarannya coba? Apa firman Tuhannya mana? Mana sabda Yesusnya untuk itu? Enggak ada. Semata-mata cuman kalau kau menyembah kepada makhluk tersebut, ya dosa-dosamu yang dulu-dulu mencabul bla 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 hilang lo, langsung masuk surga. Pret. Itu mah janji-janji iblis. Kemudian bagaimana caranya orang yang berakal sehat bisa masuk ke kelompok itu? Caranya dengan baca Bible. Nenekmu kiper mana bisa? Tidak ada orang masuk Kristen karena dibacakan Bible, itu nggak ada. Tunjukkan kepada saya mana ada orang murtad karena baca Bible, itu nggak ada. Caranya memurtadkan itu gampang. Apa itu? Teror. Berikan rasa takut, berikan ancaman, buat hidupnya tegang, buat hidupnya menderita, rampas hartanya, rampas kekuatannya, jajah dia, kepung, berikan dia musibah besar, berikan dia kemudian kesulitan ekonomi, berikan dia kemudian kesulitan kesehatan, buat mereka mencekam. Pada saat kondisi itu terjadi, kau datang bawa Indomie, kasih minyak kelapa, kasih beras, kasih cangkul, kasih bibit. Habis itu kau ajak dia menyanyi, Mama malam kudus. Dalam keadaan mencekam seperti itu, kau datang memberikan janji-janji ilusi, kau kasih dia makanan, kau kasih dia minuman, kasih obat cacing kombantrin, sembuh dia dari cacingnya, kau ajak mereka kemudian masuk ke rumah ibadahmu. Dengan mudah kau bisa murtadkan. Itu caranya. Tapi kalau mau bacakan Bible, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo.
Mari kita dengarkan. Lalu mereka membawa Yesus dan membunuh Yesus. Lalu setelah Yesus mati pada hari ketiga, maka bangkitlah dia. Kira-kira ada nggak orang waras mau menyembah hal-hal seperti itu? Nggak ada orang waras. Hah? Apa kata Bapak? Ketika dia mati pada hari ketiga, dia keluar dari kubur. Hah? Keluar dari kubur jadi Tuhan. Tadinya dia manusia tangan tak? Iya. Tadinya dia makan? Iya. Minum? Iya. Tidur? Iya. Netek? Iya. Terus setelah dia mati keluar dari kubur jadi Tuhan, Pak. Gimana, Pak? Masuk akalnya, Pak? Tidak bisa. Tidak ada orang yang murtad karena mendengarkan Bible. Yang tadi itu solusinya. Penjajahan, penindasan, penekanan, perampasan hak, buat mencekam, buat teroris, buat kemudian keadaan goncang setelah mereka miskin, setelah mereka kemudian menderita, ketika mereka kemudian kesakitan, tidak ada sekolah, tidak ada tempat bernaung. Datangkan misionaris kepada mereka dengan muka yang lembut, kata-kata yang manis, bantuan-bantuan. Shalom, shalom. Kami anak-anak Tuhan datang untuk memberikan berkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu seisi rumah bisa mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan yang ada di surga. Namun sebelumnya Anda mendomi ini, sudahlah kiranya kita berdoa bersama-sama dengan menyanyikan sebuah lagu. Malam kudus. Kalau udah kayak begitu, murtad. Inilah yang terjadi setelah Belanda, Portugis datang ke Nusantara. Jadi mereka yang kemudian ikut adalah mereka yang sulit untuk merasakan lapar. Yang ikut kepada agama penjajah adalah mereka yang takut untuk berjuang. Mereka yang ingin kemudian enak, berkongsi, kemudian hidup di kubu penjajah. Melihat saudara-saudaranya pribumi dibantai, dia malah ikut ke rumah penjajah, menjadi tukang cuci, menjadi tukang masak, pembersih rumah ibadah, pelap sepatunya, dan seterusnya. Itulah mereka penerus agama penjajah. Tapi kalau dikatakan karena dibacakan Bible, pret. Data mana di Bible yang bisa menjadikan manusia masuk Kristen? Ada? Nggak ada. Kecuali yang tadi. Ketika mencekam, ketika menakutkan. Ingat, kenapa banyak yang Kristen pada saat penjajahan dan setelah penjajahan? Karena penjajah berhasil menyebabkan manusia menjadi yatim piatu jutaan. Karena penjajah berhasil membuat wanita jutaan menjadi janda. Mereka-mereka inilah yang kemudian mencekam hidupnya. Lalu didatangi, dibagi-bagikan, dikasih beasiswa, dikasih pengobatan gratis, bahkan lebih daripada itu. Siapa yang tidak mau? Dalam keadaan tersiksa, terpojok, lapar, tak ada tempat tidur, didatangkan, dikasih semua fasilitas. Ya maulah. Habis itu, ketika mereka semua sudah fasilitasnya sudah banyak, Indonesia sudah merdeka, datanglah tuh dia pakai baju lengkap, seragam, senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Kami adalah kasih. Agama kami kasih loh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia. Doakanlah musuhmu, jadikanlah musuhmu sebagai sahabatmu. Doakanlah mereka baik-baik, kasihilah mereka dengan senang. Popo sudah membuat manusia mencekam ratusan tahun, baru datang bermanis-manis. Tengok ke tempat mereka yang mayoritas di luar negeri sana. Bagaimana perilaku mereka yang mayoritas tuh terhadap Islam yang minoritas. Hah? Orang wudhu, ini ada video dari luar negeri saya dikirimkan. Umat Islam di Inggris berwudhu, orang Kristen masuk di tempat wudhunya. Ngapain kau wudhu? Untuk apa kau wudhu? Hah? Kau mau menyembah kepada Tuhannya Nabi Muhammad yang pedofil itu? Kepada Nabi Muhammad yang menyembah batu itu? Ngapain? Orang di dalam masjid lagi wudhu, didatangi misionaris, dikata-katain seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena itu di tempat mereka mayoritas. Kalau Indonesia juga mayoritas agama Kristen, wow. Sudahlah, saya nggak usah bicara. Lihat fakta aja, sedangkan minoritas aja mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sedangkan minoritas aja, saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia didatangi oleh misionaris di dalam keadaan kami lagi berkumpul internal Islam, kegiatan Islam Milad Apologet Islam Indonesia, datang misionaris yang membawa baju kaos mengajak menjadi Kristen. Pret! Bagaimana kalau dia mayoritas? Ingat, banding Islam dengan Kristen di Nusantara ini 86% dibanding 6%.
6% Kristen, itu pun masih berbagai sekte. Islam 86%. Yang 6% kemudian, cobalah tindakannya terhadap yang 86% ini. Kemudian sebaliknya, kami yang 86% terhadap mereka yang secuil ini. Ada nggak perbuatan kami, tindakan-tindakan kami yang kemudian tidak intoleran? Enggak kan? Malah tadi ada yang mengatakan, inilah bukti Islam Kristen itu benar. Apa benarnya? Karena kami kan ibadah minggu. Kami liburkan seluruh dunia hari minggu. Pret. Justru harusnya kami yang berbicara. Inilah bukti bahwa Islam itu toleransi. Kuat. Ketika ibadah kalian minggu diliburkan orang, semua kami libur juga. Padahal kami nggak ngapa-ngapain. Harusnya kami yang mayoritas libur hari Jumat. Karena kami mau ibadah. Kami yang penuh. Di mana-mana, masjid di mana-mana. Kami yang memenuhi kantor-kantor. Hari Jumat kami mau istirahat dong. Karena kami wajib ke masjid hari Jumat. Libur Indonesia hari Jumat. Harusnya kami mengatakan begitu. Tapi apa keputusan Islam secara menyeluruh? Biarlah kita libur hari Minggu. Dan kita kerja secapek-capeknya kita. Ya kalau ada panggilan, ya kita hari Jumat. Jumat. Karena itu perintah. Selama mereka tidak mengganggu kita ibadah hari Jumat itu. Silakan aja kerja. Tapi ketika hari Jumat datang, azan Jumat, liburkan kantor, kita izin, kita tutup kantor maksudnya, habis itu kita kerja, kita ibadah dulu 2 jam, habis itu kembali ke kantor. Selama itu tidak diganggu, biarin aja. Nah itu berarti Islam yang toleransi, bukan kalian. Kalian cuma 6%, libur hari Minggu. Kami yang 86%, mulai dari presiden sampai RT, Islam boleh dibilang seluruhnya. Ikut ibadah kalian libur hari Minggu, Cak, ayo. Kurang apa lagi, woi? Kurang apa lagi? Jadi toleransi itu hanya ada di Islam. Begitu saudaraku Kevin. Silakan. Ya, Ajak lagi pendeta, bujuk lagi pendetamu ke sini. Biar saya ajarkan dia Bible. Gak bakal mau, Bang. Susah ninggalkan perpuluhan. Ya mungkin begitu. Waduh. Oke, lanjut. Ini dari sekte mana? Katolik, Protestan, atau Advent? Advent dia Gurunda. Saya Advent. Bang. Apalagi Advent. Iya, lanjut. Yang tadi kata pendeta itu, percaya Kristus itu akan selamat, itu Bang Kevin. Ya. Itu betul itu. Kalau percaya Yesus pasti selamat. Nah, sekarang tanya Yesus. Yesus, ya paman? Bang Sumo mau nanya dong. Ya, silakan. Kamu punya murid? Yes. Kamu utusan Tuhan? Yes. Kamu menyampaikan firman? Ya. Firmanmu sampai kepada muridmu? Yes. Seluruhnya? Ya. Ini yang mau kutanya Yesus. Apa, Bang Suma? Gini. Setiap untayan kata yang terlontar dari mulutmu itu adalah firman Tuhan yang kau terima dari Tuhan, kan? Ya. Murid-muridmu dengar? Yes. Nah, seluruh firman yang engkau berikan kepada muridmu, apakah kau sudah sampaikan kepada mereka? Sudah. Nah, apa respon muridmu ketika seluruh firman itu kau sampaikan kepada mereka? Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Bang Suma. Jadi murid-muridku seketika telah menerima semua firman yang aku berikan kepada mereka. Mereka itu percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Oh gitu. Jadi murid-muridmu seluruhnya percaya kalau kamu itu adalah utusan Tuhan. Ya dong, muridku gitu loh. Terus apa akibatnya? Kalau murid-muridmu percaya bahwa kau itu utusan. Nah, Bang Suma, sini aku bisikin. Ada rahasia yang kusampaikan kepada muridku. Apa rahasianya? Aku katakan kepada mereka, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, maka kau akan memperoleh hidup kekal, bukan kematian kekal.
Dan hidup kekal itu adalah kalian mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau Elohim utus. Itu rahasia yang sudah kubocorkan kepada muridku. Untuk memperoleh hidup kekal harus mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Titik. Berarti percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, dan percaya kepada Yesus menghantarkan manusia, menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel saja. Betul itu. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada apa? Kepada tangannya, kepada mulutnya, kepada kakinya, kepada kepalanya, atau kepada apanya? Kepada ucapannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Kalau percaya, berarti kita harus legowo menerima kita ini bukan umatnya. Kalau tidak percaya, lah kau anggap dirimu lah sebagai pengikutnya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan domba dari Bani Israel, kita bukan orang sesat dari kalangan Israel. Terus kenapa kita ngaku-ngaku sebagai pengikut? Kemudian ketika Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata aku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Percaya nggak? Percaya. Nah, kalau percaya, kudu Anda yakini ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mana Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang itu? Dan apa nama kelompok banyak orang itu? Kalau kau percaya, harus ada. Kalau percaya, maka Yesus palsu yang datang kepada Paulus dan banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Kalau percaya, harus keluar dari sana. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kami umat Islam gimana? Umat Islam mengakui Nabi Isa, sosok manusia yang lahir tanpa ayah, penuh dengan mujizat, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hikmat Torah yang disebut Injil. Percaya enggak umat Islam bahwa ada Nabi lahir tanpa ayah? Percaya? Percaya enggak umat Islam bahwa dia mengajarkan hikmat Injil? Percaya? Percaya enggak umat Islam bahwa dia itu berasal dari perawan? Percaya? Percaya enggak kalau dia tanpa ayah? Percaya? Percaya enggak dia mengajarkan satu Tuhan? Percaya? Percaya enggak dia kalau dia itu untuk Bani Israel? Percaya? Berarti Islam ini memperoleh hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal dong. Bagaimana dengan Kristen? Nah, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 diterangkan begini. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Penyesat itu, pembohong itu, penipu itu, planos dalam bahasa Yunani, adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang kemudian tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Paulus. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari Yesus. Berarti kamu tidak mengakui dia manusia. Karena kau menerimanya bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus bukan manusia dong. Yang datang kepada Paulus bukan manusia dong, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya Yesus tapi bukan manusia. Sedangkan dalil 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia, yang datang sebagai manusia? Nah, bagaimana dengan Kristen? Nah, kita panggil Kristen. Saudara-saudaraku Kristen, kumpul, siap komandan, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sana, ayo. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Kamu, Yesus manusia atau bukan? Manusia. Yesus datang sebagai apa? Manusia. Manusia. Ah, semua orang Kristen kalau ditanya,
Yesus adalah manusia. Ah, kita tepuk tangan, hore! Tapi tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang. Tapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apa lagi? Tetapi dia juga Tuhan. Berarti ketika mulutnya mengatakan Yesus itu manusia, kita tertipu. Kenapa kita tertipu? Karena ternyata di gereja dia Tuhan kan manusia itu. Berarti dengan kata lain, tidak mungkin Kristen ini rela dalam keadaan waras menyembah manusia, nggak mungkin. Dengan kata lain, dia menolak Yesus itu manusia, kawan-kawan. Cuman di mulut doang mereka mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada prakteknya dalam hati dan pikirannya Yesus itu adalah Tuhan. Dengan kata lain, tergenapi apa yang tertulis dalam Bible 2 Yohanes 1:7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui? Berarti tidak mengakui itu artinya berbicara mengenai hati, bukan hanya mulut, tapi hati yang menentukan dan pikiran. Tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Apa buktinya Kristen itu penyesat? Apa buktinya Kristen itu pembohong? Dia mengatakan dengan mulutnya Yesus 100% manusia, tapi pada prakteknya Yesus juga 100% adalah Tuhan. Pembohong, penipu. Kemana dalahnya penipu dan pembohong? Ya ke neraka dong. Tuh, itu fakta real. Heh, saudaraku Kristen, bom. Iya paman, Yesus itu apa sih menurutmu bom? Yesus itu manusia Bang Suma. Masa sih? Iya, tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Pret. Bagaimana mungkin seekor sapi dikatakan dia adalah seekor sapi Bang Suma, tapi dia juga adalah seekor ayam? Hanya orang gila. Seekor sapi dibilang seekor ayam. Itu bohong, itu penipu, pembohong. Itulah penipu sepenipu-nipunya. Jadi keturunan Adam sudah 2000 tahun diajari menjadi penipu pembohong. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Artinya menipu diri mereka sendiri. Mulut mengatakan dia manusia, tapi diri dalam hati menuhankan manusia itu. Dan kalau ditanya, apakah kalian menuhankan manusia? Enggak. Apakah yang lahir dari rahim manusia? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Enggak. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah Yesus manusia? Bukan. Apakah anak Maria manusia? Iya. Siapa anak Maria? Namanya Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah manusia dilahirkan Maria? Iya. Penipu, pembohong, laknat. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Nah, ulaika hum syarrul bariyah. Itu. Jadi kami nggak heran, kami hanya tepuk tangan aja ketika kemudian orang Kristen tampil, kami ini anak Tuhan, kami ini kan brand. Kamu pikir masih zaman penjajahan seenak perut menjajakan agama yang tidak rasional itu? No. Sekarang udah zaman digital, di mana-mana kemudian orang sudah bisa mempelajari tentang keyakinan kalian. Kami sudah tahu, ternyata agama kalian caranya diajarkan seperti itu. Islam mana mau kemudian ditipu dengan pola-pola itu. Yang makanya saya katakan sulit bagi Kristen memurtadkan orang Indonesia, orang Islam hanya dengan modal Bible. Sulit. Karena begitu dibacakan Bible buat Indonesia, orang Islam, maka mereka orang Islam hanya tertawa. Kecuali Anda ya berikan rasa ketakutan dulu kepada mereka, kelaparan. Nah, makanya kalau Anda tidak bisa menciptakan kelaparan bagi mereka, carilah yang lagi lapar. Kalau kalian kemudian tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, carilah yang sedang nganggur. Pasti itu. Anda Islam, iya. Apa bantuan masjid untuk Anda? Enggak ada. Anak Anda berapa? 5. Berapa yang sekolah? Enggak ada. Ada BPJS? Enggak ada juga. Mau enggak anaknya sekolah? Mau dong Pak. Mau enggak kamu punya BPJS? Mau dong Pak.
Mau nggak hidup layak? Mau dong Pak. Mau nggak aku kasih usaha? Mau dong Pak. Boleh, tapi kau dibaptis. Oke. Jadilah halilintar. Ke gereja lah mereka pelan-pelan. Itulah yang caranya menjadi pengikut. Tapi kalau diberitakan Bible, makanya kenapa di gereja itu tidak ada toa? Karena tidak ada orang yang mendengarkan Bible itu bisa murtad dari Islam. Coba aja pakai toa di gereja. Baca Amsal, baca Yehezkiel, mati meja. Gak ada yang mau. Makanya itu alasannya. Itu makanya kenapa kemudian mereka tidak pakai toa. Bukan karena mereka toleransi. No, gak mungkin. Faktanya apa? Coba tengok di pasar-pasar itu yang mayoritas mereka. Di pasar mereka pakai sound system berteriak. Tak ada keselamatan. Darah Yesus halilintar. Itu hanya dibilang. Coba. Tapi kenapa di rumah ibadahnya ketika mereka ibadah tidak pakai toa? Supaya kita dengar selayaknya Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruh manusia, seluruh makhluk bisa mendengarkan. Kenapa? Karena rasional. Katakanlah tiada Tuhan itu satu. Katakanlah Tuhan itu satu. Katakanlah bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Katakanlah tak ada serupa yang setara dengan manusia, tak ada yang setara dengan Tuhan dan seterusnya. Masuk akal. Bandingkan kalau dibacakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Tuhan lahir. Kalau Tuhan lahir berarti ada ibunya. Kalau Tuhan anak berarti Tuhan ibu. Kalau ibu adalah melahirkan Tuhan dan anaknya adalah Tuhan, berarti ibunya juga Tuhan. Nah, kalau anak ini disebut Tuhan, ibunya disebut Tuhan. Ibu punya saudara nggak? Punya. Berarti Elizabeth adalah tantenya Tuhan. Tante Tuhan, selamat pagi. Nah, tante Tuhan ini punya nggak anak-anak? Ada. Namanya Yohanes. Berarti Yohanes ini sepupunya Tuhan. Yohanes sepupunya Tuhan. Berarti Tuhan punya opung. Berarti ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan kakek, ada Tuhan sepupu, ada Tuhan tante, ada Tuhan opung, ada Tuhan tulang, ada itu Tuhan itu, Tuhan lain. Wah, banyak kali Tuhan. Artinya yang terjadi apa? Keluarga Tuhan. Mampus sudah. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Berarti nggak ada ibu Tuhan, nggak ada anak Tuhan, nggak ada bapak Tuhan, tante Tuhan, kakek Tuhan, tetangga Tuhan, paman Tuhan. Parah kali agama ini. Cuman kalau kita berbicara mengenai kebenaran, penghujat, intoleran. Padahal agamanya adalah agama syiar, agamanya adalah agama misi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadikanlah orang Islam itu murtad menjadi Kristen semua. Kebenaran harus diungkap. Islam agama dakwah, Kristen agama syiar. Ya, saya berdakwah, kalian bersiar. Tinggal siapa yang memilih Islam, siapa memilih Kristen, silakan. Jangan lagi katakan ya intoleran. Enggak dong. Islam itu mengajarkan berdebat. Dalil Al-Qur'annya jelas. Islam mengajarkan menyampaikan Islam, ajarannya jelas. Islam mengajarkan untuk kemudian memerangi saudara-saudaranya setan, dalilnya jelas. Dan pasal 29 di Undang-Undang Dasar 45 menghantarkan kita mengerti bahwa seluruh penduduk Indonesia diberikan hak untuk memilih agamanya dan menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berarti saya punya hak ya, secara negara, undang-undang untuk menyampaikan dan menyuarakan Islam. Begitu juga Anda punya hak mengajarkan kekristenan. Nah, Anda mengajarkan kekristenan, mengajak orang jadi murtad. Saya menyampaikan orang agar supaya jangan murtad. Ketemulah kita di dunia debat seperti ini. Jangan bilang intoleran, Bang Suma itu keras, dia itu tidak toleransi, dia itu rasis, pret. Jadi maksud lo, kami mau diam-diam aja. Suma, ya tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terus Pak, masuk aja Kristen ya, nanti aku kasih kau kerjaan ya. Iya Pak, makasih. Maunya gitu, Lebih mahal kehidupan akhiratku daripada harta dunia yang kalian sajikan. Nggak ada itu. Jadi kebenaran mutlak harus kebenaran, sepahit apapun kebenaran itu harus ditorehkan, harus disampaikan. Kenapa? Demi menyelamatkan manusia. Kalau
Kalau kemudian nabi-nabi begitu datang mengajarkan ajarannya, diketok satu kali kepalanya langsung pingsan, melempem, mengalah kepada umatnya, itu nggak bisa. Ajarannya itu nggak sampai panjang umur. Makanya ajaran Nabi itu harus disampaikan sekencang apapun penolakan itu, sekeras apapun kemudian orang membenci yang menyampaikan agama itu, harus dilawan. Tetap niatnya harus karena Allah Tuhan, bukan karena yang lain. Saya kira begitu saudaraku Kevin. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Ini hanya perkenalan saja supaya antusias para pendeta dan pastor juga untuk bisa hadir di komal-komal Islam, supaya bisa memberikan edukasi. Ingat, pendeta itu wakil Tuhan katanya. Pendeta itu adalah perpanjangan tangan Tuhan katanya. Sebagai perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, datanglah ke komal-komal. Biar kita selamat. Aku mau lihat tangan kau. Tangan Tuhan atau tangan perpuluhan, kan gitu. Silakan host. Siap, Gerunda. Ya, Bang Kevin. Bang Kevin tadi dikeroyok berapa orang dari gembala sama penginjil selain pendeta? Gak ada sih bang, sama aja seperti tadi. Jangan itu lagi. 7 orang itu, orang-orang itu. Tapi Intinya, ada pesan ini bang, saya di chatting nih suruh nanya ke Bang Juma, cuman saya bilang nggak apa-apa, ngapain tanyain malah- aja, dibacain aja. Nanti Gerunda yang jawab. Nggak apa-apa, bacain aja, Bang. Nggak apa-apa. Enggak, maksud saya jangan jadi pengecut lah, naik aja, ngapain melalui perantara gitu loh. Waduh, kok pendeta dibilang pengecut? Tapi bagus sih, nggak apa-apa. Emang pengecut, Iya. nggak ada yang mau debat sama Bang Juma. Ya, jadi saya harus bilang apa bang? Soalnya mereka kan dengan melarang kan itu kan udah gimana ya? Ini kan hak saya. Jadi kalau memang dia pintar ya dibantah. Ini Kevin. Bang Kevin ngomong kayak gini nggak takut diusir di gerejanya, Bang Kevin? Emang mereka mau ngusir saya? Pipin, setelah kau diskusi sama pendeta begini, kau keputusan apa yang kau mau ambil sekarang? Ya kan saya sudah bilang, saya cuma cari kebenaran saja, bukan mau berantem sama mereka, bukan mau meninggalkan mereka gitu loh. Kayaknya iman Pipin terguncang deh. Intinya gini sih bang, kalau memang benar kan yang nggak ada salahnya. Yang jadi masalahnya mereka tidak bisa menjelaskan kebenaran, kan seperti itu. Coba Bang Kevin Ya, artinya mereka nggak transparan kan? Ya, Bang Kevin Mereka coba nggak transparan dibacain. kan seperti Bang Zuma tadi kan menjelaskan Bible, Bang Kevin. Iya bang. Dibacain aja Bang Kevin. Pesannya apa Bang Artinya Kevin? mereka, Biar dulu Bang Erik, dia mau baca pesannya. oke siap. Izin ini Bang Juma, soalnya ini pertanyaan ini buat Bang Juma ini. Bentar, Gurunda monitor Gurunda. Oke. Masuk. Sorry. Oh, yang asli keluar. Ya. Lanjut. Nggak apa-apa nih bang. Soalnya Nggak apa-apa, ini- nggak apa-apa. Soalnya ini merujuk ke Nabi Muhammad. Nah, nanti ntar saya yang dikeroyok nih sama penonton nih. Enggak. Oke. Silakan. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini bang. Tanyakan ke mereka, apakah boleh mengikut Nabi yang kerjanya XX gitulah. Udah itu aja bang. Dan saya rasa mereka nonton ini bang. Iya, baik. Oke. Maaf ya bang. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa jahiliyah. Tidak diutus kepada bangsa yang punya peradaban. Berbeda dengan Roma, Yunani, Mesir, India yang lebih dulu memiliki peradaban. Bangsa Arab, bangsa jahiliyah, segala kemaksiatan ada di situ. Pembangkangan ada di sana.
Lalu kemudian datang satu manusia datang merubah segala aspek kejahiliaan yang ada di sana. Bukan berdua, bukan bertiga, atau menenteng sebuah kitab terdahulu. Kitabnya Nabi Musa kah? Kitabnya Nabi Daud kah? Kitabnya Yeremia kah ditenteng ke sana? Enggak. Nabi Muhammad seorang diri. Lalu ketika Nabi Muhammad datang, dia membawa misi. Misinya bukan hanya untuk bangsa Arab dong, tapi misinya untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana polanya untuk kemudian mengajarkan ajarannya seorang diri? Pertama, harus memiliki gerakan yang meliputi unsur politik. Maksudnya gimana? Antar kabilah satu dengan kabilah yang lain ingin disatukan. Supaya memudahkan dakwah Rasulullah, maka Rasulullah menikahi orang Jawa misalnya. Lahirlah anak dari Jawa. Lalu seorang Rasulullah menikahi seorang Bugis. Maka keturunan Nabi Muhammad ada dari Bugis, ada dari Jawa. Bersatu enggak orang Jawa dengan Bugis seketika itu? Bersatu. Mudah enggak bagi Rasulullah kemudian mengajarkan ajarannya ketika kemudian Nabi Muhammad telah menundukkan penggawa-penggawa dari Jawa, penggawa-penggawa dari Bugis menjadi pejuang-pejuang di lingkaran dakwanya. Mudah enggak bagi dia untuk mengislamkan orang Jawa melalui tangan-tangan orang-orang penguasa yang sudah menjadi bagian daripada misi risalah kenabiannya? Mudah enggak bagi dia untuk kemudian menjadikan orang Bugis menjadi mudah mengikuti risalah kenabiannya? Mudah dong, karena di situ sudah ada anaknya yang berpengaruh, kemudian istrinya yang berpengaruh kepada kelompok tersebut. Begitu juga kepada bangsa Jawa. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seketika Arab bersatu, yang tadinya musuh-musuhan, yang tadinya kemudian menyembah masing-masing dewa. Dewa dari kabilah ini, Tuhannya, sembahannya, dewanya hanya berkuasa sampai wilayah ini. Dewamu nggak boleh lewat ke sini. Ini wilayah dewaku, dewamu nggak boleh sampai ke sini. Ini dewamu hanya sampai sana. Kalau dewa yang di sebelah cuma sampai sini. Mereka memiliki banyak dewa. Kemudian berbicara mengenai wanita. Ada nggak batasan? 4 istri, 10 istri sebelum Nabi Muhammad itu datang? Nggak ada. Hadirkan seorang pendeta di depan saya. Kalau bisa menunjukkan ada perintah kepada jemaat, cukup 1 istri, hadirkan depan saya. Sekali lagi saya katakan, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan ada perintah di dalam Taurat, di dalam kitab Tanakh, atau di dalam perjanjian baru, kitabnya orang Kristen. Untuk jemaat Kristen cukup 1 istri, hadirkan kepada saya. Kalau ada dalil itu, maka saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia yang menjadi momok yang menakutkan bagi para pendeta. Ada nggak? Ngeri. Itu nggak ada. Justru cukup 1 istri itu adanya di Al-Quran. Cuman agama Islam yang mengajarkan umatnya menikah cukup 1 istri. Kristen tidak. Anda baca Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Yesus mengajarkan kaumnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat ganda. Sekarang juga. Itu kata Yesus kepada Bani Israel, bahwa Bani Israel boleh mendapatkan istri berkali lipat ganda. Halilintar. Kemudian di dalam Matius 19 nomor 29, pengikut Yesus akan mendapatkan 100 istri nanti di surga. Catat itu pendeta. Jangan kalian menipu jemaat dengan mengatakan cukup 1 istri, tapi kondom di tas, di dompet bersebaran. Di mana ada misa, di mana ada ini. Catat itu. Sampai tai lalat di kemaluan kalian aja ditahu sama bininya orang kok. Nabi Muhammad bukan datang mengajarkan poligami. Nabi Muhammad justru datang membatasi poligami. Kakeknya Yesus, istrinya ratusan.
Salomo dengan gundinya kalau dihitung ribuan, hidup dalam 1 minggu, istri 600. Kira-kira Daud melayani 600 wanitanya ini gimana caranya? Dan itu kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus, istrinya ratusan. Pertanyaannya, Yesus berasal dari istri yang keberapa? Hah? Jadi jangan sok cantik, jangan sok paten. Tidak ada ajaran Tuhan melarang poligami. Dari perjanjian barunya orang Yahudi sampai perjanjian barunya orang Romawi, tidak ada larangan poligami. Tidak ada perintah cukup 1 istri. Hanya di Islam perintah 1 istri itu ada. Kenapa Nabi Muhammad kemudian menikahi sampai 11 wanita? Yang dinikahi apakah seperti pendeta-pendeta hari ini? Enggak dong. Nabi Muhammad menikahi janda-janda tua. Dia raja, dia presiden, dia pemimpin negara. Mekah, Madinah di bawah kekuasaannya, bahkan menyebar kekuasaannya kemana-mana. Ada dia kemudian semena-mena terhadap wanita? Ada dia punya gundi meskipun 1? Gak ada. Lalu bagaimana dengan kakeknya Yesus? Alamak. Yesus aja kalau Anda pelajari dari Yakub, Yakub memiliki istri 4. Dari istri 4 ini, Yesus berasal dari istri yang mana? Artinya bahwa tanpa poligami Yesus tak ada. Tanpa Yesus Kristen tak ada. Berarti pendeta dan pastor itu harus berterima kasih kepada sistem poligami. Tanpa poligami Yesus tak ada. Itu dong. Jadi Nabi Muhammad menikahi wanita-wanita janda, cuman 1 yang perawan yang dinikahi beliau, Siti Aisyah. Itu pun tujuannya untuk menghafalkan hadits. Lalu kemudian dipraming, oh Siti Aisyah itu korban pedofil. Anda ngerti pedofil nggak? Pedofil itu sama seperti pastor, sama seperti pendeta di luar sana. Ratusan kemudian anak-anak yang menjadi korban pedofil. Yang dikatakan pedofil adalah penyakit yang suka kepada anak di bawah umur, di mana korbannya lebih dari 1. Di mana korban pedofil jangankan menjadi istrinya, mendengarkan nama pelaku pedofil terhadap dirinya aja trauma. Bagaimana dengan Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah trauma? Apakah Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad? Tidak. Justru istri yang paling cinta, paling sayang di antara seluruh istrinya, termasuk Siti Aisyah. Lalu mana korban pedofil? Nggak ada, itu cuma tuduhan kalian. Tuduhan kalian. Tahu nggak bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad? Ada nggak batasan istri? Ada nggak batasan budak? Nggak ada. Islam datang, Nabi Muhammad datang justru membatasi itu. Sekali lagi saya simpulkan, Nabi Muhammad tidak ada aib terdengar dari lingkungannya, masyarakatnya, sebangsanya, umatnya, seperti pitnahan orang Kristen terhadap beliau. Gak ada pernah dia mencabuli orang, gak ada pernah dia melakukan hal-hal yang tak senonoh. Tidak pernah. Nabi Muhammad terjaga beliau. Hanya gara-gara menikah wanita-wanita. Tujuan menikahnya itu tadi unsur politiknya ada, kemudian unsur pengajaran terhadap nifas atau haid ada, unsur kemudian pengajaran supaya Islam itu menyebar kemana-mana seketika ada. Tidak ada unsur kemudian syahwat ataupun dia hanya untuk memuaskan birahinya. Tidak ada. Kalau mau memuaskan birahi, jangan 11 orang. Jangan. Nikahi semua orang yang ada perempuan sesuai dengan nafsu. Tapi faktanya enggak kan? Nah, yang nafsu itu mungkin yang ratusan dan seterusnya. Dan itu adalah yang melahirkan keturunan Yesus. Contoh, Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Nah, mati meja. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Daud berapa istrinya? Katanya kurang lebih 600 orang. Istri yang mana yang telah memiliki yang jatah sperma untuk Yesus? Jadi saudaraku, kalau ada yang seperti itu, katakan bahwa
di dalam Bible juga tidak ada larangan satu istri. Nggak ada. Nggak ada larangan poligami, nggak ada juga perintah satu istri dalam Bible. Justru Yesus mengatakan ya, engkau akan mendapatkan berlipat ganda ketika engkau menjadi pengikutku. Kau tinggalkan istrimu demi untuk menjadi pengikutku, maka kau akan mendapatkan lipat ganda saat ini juga. Kalau lipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Nah, cuman Kristen hari ini dalam hal ini pendeta yang bertanya, oknumnya ya, yang bertanya melalui saudara Kevin, cobalah kau bercermin bercermin. Istrimu memang satu kawan, tapi di belakang istrimu gimana si Ucok? Sehat-sehat aja dia. Sehat-sehat aja dia si Ucokmu itu. Saya pernah, ini ada Bang Handi jadi saksi, saya dan Bang Handi mensyahadatkan salah seorang pastor. Pastor itu belum meninggalkan kemudian kepastorannya, kemudian ada pertemuan seluruh pastor, itu diadakan di kota Parepare. Lalu kemudian pada saat sudah melakukan acara kegiatan, malamnya para pastor ini tidur. Apa yang terjadi? Pastor yang kita mualafkan itu menelpon kepada saya, menelpon juga kepada Bang Handi. Kami mendengarkan suara dari kamar sebelah, di mana kamar sebelah si pastor lain bersama dengan kucing kah atau kambing kah, tapi yang saya dengarkan itu jadi suara betina. Kata pastornya sama saya, itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Kata pastornya kepada saya, Kanda, coba dengarkan ini. Apa sih? Dia tempel HP-nya itu di dinding. Kebetulan dindingnya itu mungkin triplex atau apa. Kedengaran suara mendesah. Persis ibu-ibu yang sedang digigit kemudian kakinya kepiting. Coba. Aku bilang, itu siapa? Biasa, senior, pastor senior. Hah? Jadi tanyakan kepada pendeta, sudah berapa kali si Ucoknya dijepit di pintu? Izin sama istri, cukup satu istri. Tapi di belakang istri, udahlah. Gak usah terlalu munafik. Jadi saya simpulkan, agama yang melarang poligami itu sama halnya agama itu melegalkan persinahan. Itu aja. Silakan. Dan saudara harus tahu, saudara Kevin, katanya di Kristen itu nggak boleh bercerai selain zina. Anda coba tanya catatan Dukcapil, berapa Kristen bercerai tahun 2024? Coba buka Google. Kalau misalnya jumlahnya 1000, berarti tahun 2024 ada 1000 orang Kristen melakukan persinahan. Kan tidak boleh. Tidak boleh apa yang disatukan Tuhan dipisahkan kecuali oleh maut. Tidak boleh cerai kecuali berzina. Nah, berarti orang Kristen dalam setahun ada nggak cerai? Ada. Berarti mereka berzina dong. Berarti di Kristen solusi kalau ingin cerai ya gampang. Misalnya nih, Bom sudah tidak suka sama istrinya. Bisa nggak Bom nikah lagi? Bisa. Bisa nggak cerai? Bisa. Caranya ya berzina. Itu solusinya. Kita harus cerai, Ma. Kenapa? Aku sudah berzina loh. Maafkan Papa ya. Berzina sama siapa? Itu kambing di belakang rumah tetangga. Langsung Bom dipecat, langsung cerai. Jadi selesai. Kan gitunya. Saya kira begitu. Sampaikan salamku kepada pendeta pastor. Salam dari Bang Suma. Kalau mau belajar Bible silakan naik di komalnya Bang Suma, bilang gitu. Silakan. Oke Bang. Mantap Panglima. Ada balasan lagi nggak chatnya itu pastornya? Pastor ya yang ngechatnya ya? Pendeta Bang. Oh pendeta. Oke. Ada balasan lagi nggak dia? Ya ada Bang. Orang mereka di sini semua. Di sini di mana? Di bawah. Oh. Ini mantap. Pada nonton di bawah ini. Ini saya boleh tampilkan Gurunda ininya tingkat perceraian Kristen. Boleh. 2024 baik. Ini nih.
Ini totalnya aja ya di semua provinsi Gurunda. Iya. Ini yang 2024. Jadi ini apanya? Sebelah sini nikahnya, ini cerai talak, ini cerai gugat. Nah, cerai talaknya 85.000 sekian. Cerai gugatnya 308.956 orang. Ini statistik 2024. Gugat Berapa yang cerai totalnya? Yang 2024. 2024 yang cerai talak 85.652, yang cerai gugat 308.956 orang. Anjir, Total? zina mulu ya. Ya total 85 tambah berarti 386 ribuan. Nah, Matius 19 nomor 9. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Di Kristen itu tidak boleh menceraikan orang istrinya daripada kecuali berzina. Nah, gimana kalau kesimpulannya mereka ini cerai karena berzina semua? Berapa yang berzina orang Indonesia dari kalangan mereka dalam setiap tahun? Di tahun 2024 maksudnya. Berapa ayo? Menakutkan saudara-saudara, ngeri. Ngeri. Pak Pendeta, nah sini dong Pak Pendeta, kita ngobrol-ngobrol santai dulu Pak Pendeta. Bang Suam menyampaikan isi Bible Pak Pendeta tanpa ada indikasi perpuluhan. Berbeda dengan Pak Pendeta, kebenaran disembunyikan demi untuk keberlangsungan asap di dapur. Kalau Bang Suam menyampaikan isi Bible, tak ada tendensi Anda mau bayar juga nggak ada sama saya, Anda tidak bayar juga nggak ada. Saya semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman apa ya? Cengkraman perpuluhan. Iya. Bang Hani mana hilang?